wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita percobaan tentang kesetimbangan. Ya, saya Din Mulyawati bersama Opung Buku. Ini artisnya adalah Ibu T. Baiklah, halo anak-anak, kita mulai percobaan tentang reaksi kesetimbangan kimia. Jangan lupa kamu lihat halaman 24, isi seperti biasa. Jangan lupa tujuannya adalah apa ya? Tujuannya hari ini salah satunya adalah mengamati reaksi kimia yang berlangsung bolak-balik dan mengetahui arah pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor konsentrasi dan pengenceran. Nah, baiklah kita lihat alat bahannya. Sekarang kita lihat alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah tabung reaksi ukuran 20 mili. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 7 buah dan rak tabung reaksi berlubang 12. Kemudian yang kedua adalah pipet tetes 15 cm, juga ada 7 buah. Kemudian ada gelas kimia ukuran 100 mili, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Kemudian gelas ukur 25 mili sebanyak 1 buah. Kemudian gelas ukur 10 mili ada 2 buah. Kemudian ada botol semprot ukuran 250 mili untuk mengisi aquades 1 buah. Dan yang terakhir ini adalah spatula kaca, ya, ukurannya adalah 20 cm. Sekarang adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang pertama itu adalah timbal 2 nitrat 0,5 molar. Volumenya kamu lihat di sini ya. Jadi jangan sama ibu aja. Ibu mempertunjukkan hanya bahannya saja. Yang kedua adalah KI 0,5 molar. Kemudian ada KNO3 0,05 molar. Kemudian ada CFeCl3 1 molar. Kemudian ada KSCN 1 molar. Dan yang terakhir adalah air teh. Jumlah-jumlahnya nanti kalian lihat di bukunya. Oke? Nah, sekarang percobaan yang pertama yaitu reaksi dapat balik. Yang gimana sih reaksi dapat balik? Nah, kita ambil satu tabung reaksi, isi dengan 5 tetes timbal 2 nitrat 0,5 molar. Kita ambil yang masih baru, pipet tetesnya adalah timbal 2 nitrat. Ya, perhatikan warnanya. Warna timbal 2 nitrat itu adalah warna bening. Kita masukkan sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, kemudian lihat ini masih bening ya. Bening. Kemudian ditambah dengan KI. KI warnanya juga adalah bening. Kita teteskan sebanyak 5 tetes juga. Perhatikan baik-baik. Diputar ya. Takut ada di pinggirannya. Timbal 2 nitrat, jadi di tempat seberangnya 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sulap sembarang, sudah lihat warnanya sama seperti baju ya. Ini adalah warna hasil reaksinya. Apa yang terjadi? Nanti kita lihatkan. Ini di servis budaya di kantasi. Kalau misalnya nggak ada alatnya, maka nanti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Nah, nanti akan kita ambil itu endapannya yang warna kuning. Nanti kalau misalnya ada yang warna atasnya bening, berarti itu apa? Nanti kita lihat ya di persamaan reaksi. Nah, karena di sini banyak kuningnya ya tidak apa-apa, kita tambahkan dulu air. Kita cuci dulu dengan air aquades. Kita lihat, nah ini sudah agak mulai berpisah sedikit. Pelan-pelan. Nah, ini setelah ditambahkan air yang warna kuningnya ke bawah,
Nah, kemudian yang atasnya kita buang ya. Kita ambil hanya endapan warna kuning. Nah, si yang warna beningnya ini kita buang, tapi jangan dimasukkan ke wastafel, tapi simpan di tempat lain ya. Ini untuk buang sebagai limbah. Kita buang, jadi yang tinggal adalah si endapannya ya. Endapannya saja. Buang. Ini lakukan sampai 2 kali ya. Lakukan sampai 2 kali. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan KNO 3 sebanyak 4 ml. 80 tetesnya itu. Kita tambahkan tetes demi tetes, tapi lihat dulu apa yang terjadi. Apakah hanya beberapa tetes langsung terjadi? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat. Masih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 20 tetes. Warnanya gimana? Makin bening ya, kita lihat. Tambahkan lagi apa yang terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat. Tada! Warna kuningnya sudah hilang. Nah, itulah yang kita sebut dengan reaksi dapat balik ya. Nah, itu reaksi dapat balik artinya dari warna bening menjadi warna kuning. Ketika kita tambahkan lagi reaksi, dia menjadi bening. Nah, itulah yang kita sebut dengan reaksi dapat balik. Reaksi jadi apa? Jadi hasil reaksi. Hasil reaksi kembali lagi jadi bereaksi ya. Nah, sekarang percobaan yang kedua yaitu pergeseran kesetimbangan pengaruh konsentrasi dan penetraan. Kita akan buat dulu reaksinya ya. Yang pertama kita masukkan air sebanyak 25 ml. Nah, ini yang 25 ml kita masukkan air sebanyak 25 ml. Seperti biasa ya. Boleh kita tambahkan. Kita lihat ini harus pas ya, seperti biasa cekungan bawahnya ya. 25 ml air. Kemudian masukkan ke gelas kimia. Kemudian kita tambahkan 3 tetes KSCN. KSCN itu warnanya bening. Kita teteskan sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua tambahkan FeCl3 1 molar. Kita tambahkan menggunakan pipet tetes yang lain sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Perhatikan apa yang terjadi jika aduk ini. Kalau misalnya tidak pakai bahan pengaruh ya. Nah, kalau sudah tercampur semua, ya, di warnanya apa? Merah darah, tulis merah darahnya seperti ini ya. Kita lihat, kita bagi 5. Berarti berapa mili? Berarti berapa mili? Iya, 5 mili, 5 mili ya. Reaksinya itu harus sama tinggi dan harus sama semua, lihat ya. Ini harus sama semua, tingginya sama semua ya. Kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil gelas ukur, kemudian kita ambil 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml.
diulangi sampai 5 tabung reaksi. Ini sudah dibagi 5, berarti 5 mili 5 mili. Nah, nanti tabung reaksi pertama itu sebagai pembanding warnanya kayak gini, tapi jangan lupa nanti lihatnya dari atas ke bawah tegak lurus ya. Nah, yang pertama pembanding ini terhadap tabung kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Tabung pertama sebagai pembanding, kemudian tabung kedua kita tetesi dengan 1 tetes KSCN ya. 1 tetes KSCN, apa yang terjadi? Melihatnya itu bukan dari pinggir ya, ini hanya untuk meneteskannya aja. 1 tetes, nah seperti ini, 1 tetes ya. Kemudian perhatikan ini pembandingnya, dilihatnya dari atas ke bawah. Pembanding itu dari kanan saya. Nah coba perhatikan. Yang ini lebih tua atau lebih muda? Lebih tua, lebih muda? Jadi lihat dari atas ke bawah, si pembanding, si KSCN. Yang ditambah KSCN lebih apa? Iya betul, lebih tua, yang lebih gelap, lebih tua. Ya. Kemudian kita tambahkan FeCl3 ya. Sebanyak 1 tetes juga. FeCl3 ini. Nah, kita lihat. 1 tetes juga ya. Perhatikan baik-baik. 1 tetes. Kemudian lihat dari atas ke bawah pembandingnya. Pembanding yang tadi ya. Lihat dari atas ke bawah. Lebih apa? Lebih gelap. Ya, lebih gelap yang Fe ditambah FeCl atau lebih tua ya. Kita simpan pembandingnya, ini adalah tabung reaksi kedua. Kemudian tabung reaksi keempat kita tambahkan, ini yang keempat, kita tambahkan dengan si kristal NaOH ya. Nah, ini NaOH padatan, lihat gambarnya di sini ada seperti ini, korosif. Jadi jangan ambil pakai tangan ya. Jadi kita pakai spatula kapal. Segimana? Bolehlah segini aja sedikit. Kita tambahkan ke sini. Nah, apa yang terjadi? Sekali lagi lihatnya bukan dari pinggir. Kalau dari pinggir kan sangat jelas ya, tapi lihatnya itu dari atas. Nah, pembandingnya tadi yang nomor 1 ini. Nah, ini pembandingnya. Ini yang ada NaOH-nya. Dari atas ke bawah. Pembandingnya itu yang ini. Dan yang ditambahkan NaOH itu makin gelap atau makin muda? Pintar, makin muda ya. Jadi jawabannya hanya makin tua dan makin muda. Kemudian tabung reaksi yang terakhir, ini yang kelima. Jangan lupa ini kembali biar cepat korosif. Kemudian kita tambahkan dengan air aqueous sebanyak 2 ml. Sebanyak 5 ml. Wah, ini udah tepat nih karena ini sering. Ini langsung tepat 5 ml. Kita tambahkan di tabung reaksi kelima. Kita lihat ininya kan, ini ya, si mulutnya. Ini kan kita tuangkan. Larutan ditambah air lagi kita sebut apa? Apa? Pengen? Ya, kita lihat. Bandingkan dengan yang pertama. Ketika ditambah air dari atas ke bawah, ini pembanding. Dari atas ke bawah makin gimana? Yang diencerkan makin muda atau makin tua? Muda. Makin muda. Oh, pintar ya. Sip. Nah, ini adalah termasuk reaksi kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan reaksi yang bukan kesetimbangan, yaitu apa? Air teh. Air teh suka kita minum ya. Kita akan buat. Sekarang adalah air teh ya. Ini air teh warnanya sama dengan si campuran di reaksi kesetimbangan ya. Ini sama seperti FeCl3 dan sama dengan reaksi tadi kesetimbangan. Hati-hati ya, jangan langsung seruput-seruput aja, apalagi di label ini. Nah, sekarang si air teh ini kita masukkan lagi ke dalam tabung reaksi seperti ini. Nah, kita bandingkannya dengan apa? Dengan reaksi pengenceran. Ini airnya 5 ml sudah ya, kita masukkan ke sini 5 ml. Dan 1 sebagai pembandingnya. 1 sebagai pembanding air tehnya kita ambil lagi 5 ml. Ada 5 ml.
tadi kita masukkan. Perhatikan baik-baik. Nah, ini air teh bukan ketimbangan, ditambah ya. Yang satu ditambah dengan air kita sebut reaksi pengecapan. Kalau dari sini seolah-olah jelas ya tampak perbedaan warnanya. Tapi dilihatnya itu dari atasnya, dari atas. Ini ada air teh pembandingnya dan ini ada 5 ml. Bagaimana warnanya? Lebih muda atau lebih tua? Ternyata sama ya, kita bingung membedakannya. Mana yang air teh, mana yang ditambah dengan air ya. Nah, jadi ini adalah air teh itu bukan kesetimbangan. Sedangkan tadi adalah kesetimbangan ya. Jadi sama, kalau dari pinggir ini seolah-olah itu berbeda. Tapi kalau dari atas ke bawah, nah ini ya kita lihat. Dari atas ke bawah warnanya sangat jelas mana yang ada perubahan warnanya. Ya. Siap? Silahkan kalian tulis percobaan kita hari ini. Demikianlah percobaan hari ini. Jangan lupa pertanyaan, kemudian kesimpulan kalian isi, kemudian nanti pas di pembelajaran dengan gurunya kalian berdiskusi. Nah, hari ini cukup sekian, sampai di sini saya dan Pak Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam.